Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran fisika. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita masih melanjutkan bagian dari besaran dan pengukuran. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengukuran. Pengukuran kita bagi menjadi dua pertemuan. Pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pelaporan hasil pengukuran serta alat ukur massa. Dan pertemuan kedua, kita akan membahas tentang alat ukur panjang. Kompetensi dasar yang kita bahas masih berada pada kompetensi dasar dengan nomor KD 3.2, yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah. Adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini, yang pertama adalah setelah selesai kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan dapat melaporkan hasil pengukuran dengan tepat. Yang kedua, dapat membaca skala hasil pengukuran dengan menggunakan neraca 3 lengan. Yang ketiga, dapat membaca skala hasil pengukuran dengan neraca pegas. Sebelum kita memasuki ke pembahasan pelaporan pengukuran, kita lihat dulu contoh-contoh kegiatan pengukuran yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar pertama, ini adalah pengukuran besaran massa. Alat ukurnya namanya adalah neraca. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, alat ukur itu namanya adalah timbangan. Hasil pelaporan pengukurannya dinyatakan dalam satuan kilogram. Gambar yang kedua. Ini saya yakin kalian sudah pernah melihat kegiatan ini. Pada gambar kedua adalah kegiatan pengukuran tekanan darah atau biasa kita sebut dengan pengukuran tensi. Alat yang digunakan namanya adalah tensimeter. Hasil pengukurannya dilaporkan dalam satuan milimeter Hg. Yang ketiga, ini adalah pengukuran tinggi badan seseorang atau pengukuran besaran panjang. Alat yang digunakan pada gambar ini namanya adalah meteran. Hasil pelaporannya, hasil pengukurannya dilaporkan dalam satuan sentimeter atau meter. Sekarang kita lihat contoh-contoh alat ukur yang lain yang sering kita temukan di laboratorium atau dalam kehidupan sehari-hari. Gambar yang pertama, kalian pasti pernah menggunakan atau paling tidak pernah melihat ketika Anda memasuki laboratorium fisika. Alat ini sering digunakan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar bidang studi olahraga. Ini adalah alat ukur besaran waktu, namanya adalah stopwatch. Satuan yang digunakan dalam pelaporan hasil pengukuran adalah detik atau sekon.
Bagaimana cara menggunakannya? Ini akan kita lihat ketika kita sudah memulai kegiatan praktikum di kelas. Gambar yang kedua. Alat ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu di tukang tambal ban. Ya, ketika kita menambah angin ban motor kita atau ban mobil kita, maka tukang tambal ban akan mengukur dengan menggunakan alat ini. Jadi alat ini berfungsi mengukur tekanan udara dalam ruang tertutup. Ini tidak bisa digunakan untuk mengukur tekanan udara dalam ruang terbuka. Ingat ya, ini untuk mengukur tekanan udara dalam ruang tertutup. Alat ini namanya adalah manometer. Satuannya dilaporkan dalam satuan Pascal, tapi lebih sering disebutkan dalam kilopascal. Kemudian yang ketiga, ini juga saya yakin sudah pernah menggunakan alat ini ketika kegiatan praktikum kelas 9, yaitu kegiatan praktikum tentang kelistrikan. Di situ tertulis volt, itu adalah kodenya, berarti ini namanya adalah voltmeter. Voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran tegangan listrik atau beda potensial. Satuan yang digunakan untuk melaporkan hasil pengukurannya adalah volt. Tapi ingat, tidak semua voltmeter hasil pengukurannya dilaporkan dalam volt. Bisa saja milivolt. Yang perlu kalian perhatikan adalah tulisan yang ada di dalam voltmeter. Apabila tertulis V, maka hasilnya dinyatakan dalam volt. Apabila ditulisnya MV, M kecil, maka hasilnya dinyatakan dalam milivolt. Nah, sekarang kita lihat cara melaporkan hasil pengukuran. Cuman sebelum kita melaporkan hasil pengukuran, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan alat ukur. Yang pertama, apabila alat ukur itu terdiri dari beberapa bagian atau beberapa skala, maka langkah pertama yang harus kalian pahami adalah fungsi dari tiap-tiap bagian alat ukur tersebut. Jadi sebelum melakukan pengukuran, kalian harus tahu fungsi yang A ini untuk apa, B untuk apa, C untuk apa, supaya kita lancar dalam melakukan pengukuran. Kemudian perhatikan, satuan yang digunakan pada alat ukur itu apa? Jangan sampai kita melaporkan hasil pengukurannya dalam satuan yang salah. Contohnya yang tadi, kalau kita mengukur beda potensial, perhatikan satuannya itu harus volt atau harus milivolt. Yang ketiga, kita harus mengetahui batas alat ukur atau skala terkecil dari alat ukur tersebut. Apa skala terkecil? Skala terkecil itu adalah nilai yang dimiliki untuk setiap satu skala. Satu skala itu jarak antara dua garis yang terdekat. Misalnya, kalau kita mengukur panjang dengan menggunakan mistar yang biasa kita gunakan di kelas, maka mistar itu mempunyai skala terkecil 1 mm. Artinya jarak garis-garis yang satu dengan yang lain yang berdekatan itu bernilai 1 mm. Yang keempat, cara membaca skala alat ukur. Alat ukur itu ada yang mempunyai satu skala, ada yang mempunyai dua skala, ada yang mempunyai tiga skala. Maka kita harus memahami bagaimana cara membaca setiap skala alat ukur yang kita gunakan.
Yang terakhir, melaporkan hasil pengukuran. Kita lanjut contohnya. Nah, pengukuran ini lebih enak kita langsung ke contohnya. Saya berikan contoh, misalnya kita mengukur panjang dengan menggunakan mistar, seperti yang ada pada gambar. Mistar yang kita gunakan ini satuannya sentimeter. Ya, kita perhatikan dulu. Nah, satuan yang digunakan dalam pelaporan adalah sentimeter. Kemudian, satu skala terkecil bernilai 1 mm. Atau kalau kita rubah dalam senti, nilai satu skala terkecilnya 0,1 cm. Kenapa harus kita rubah? Karena biasanya ketika kita mengukur dengan menggunakan mistar seperti ini, kita nyatakan satuannya dalam sentimeter. Kemudian yang berikutnya, hasil pengukurannya pasti merupakan kelipatan dari 0,1 cm. Karena skala terkecilnya 0,1, maka hasilnya pasti kelipatan 0,1. Karena pelaporannya dinyatakan dalam sentimeter, maka pelaporan hasil pengukuran itu kita nyatakan sampai 1 tingkat desimal atau 1 angka belakang koma. Kenapa harus 1 angka belakang koma? Karena ketelitiannya atau 1 skala terkecilnya itu dinyatakan 1 angka belakang koma, 0,1 cm. Oke, contoh pelaporan yang benar. Kalau kita mengukur dengan menggunakan mistar seperti pada gambar, maka ini adalah contoh pengukuran yang benar. 2,1 cm. 2,1 kelipatan dari 0,1 dan dinyatakan 1 angka belakang koma. 24,0 kelipatan dari 0,1 cm dan dia dinyatakan dalam 1 desimal. Jadi ini adalah contoh pelaporan yang benar. Kemudian contoh yang salah apa? Mungkin pengukuran kita benar, tapi pelaporannya kalau dinyatakan seperti ini, maka pelaporan seperti ini keliru. 2,10 cm. Kelirunya di mana? Kelirunya dalam penyampaian pelaporan itu 2 desimal. Sedangkan yang kita tentukan tadi, dia hanya sampai 1 desimal. Karena kita nyatakan dalam sentimeter. Yang kedua, 24 cm. Itu juga keliru. Di mana kelirunya? Kelirunya bahwa penyampaian hasil pelaporan 24 tidak dinyatakan dalam desimal. Seharusnya seperti yang di atas, 24,0 cm. Lalu apa bedanya antara 2,1 cm dengan 2,10 cm? 2,1 cm berarti alat itu mempunyai ketelitian sampai 1/10. Sedangkan 2,10 cm alat ukur itu mempunyai ketelitian sampai 1/100 cm. Sedangkan alat ukur mistar yang kita gunakan itu ketelitiannya hanya sampai 1/10 cm. Lalu apa bedanya antara 24,0 cm dengan 24 cm saja? 24,0 berarti mempunyai ketelitian 1/10 cm. Sedangkan 24 cm mempunyai ketelitian 1 cm. Jadi itu bedanya kalau kita nyatakan dengan koma dan tidak dengan koma. Komanya di belakang koma ada berapa angka? 1 atau 2 atau 3. Kalau 3 berarti sampai 1/1000.
Ya, jadi ini tolong dipahami ketika kalian melaporkan hasil pengukuran, jangan asal tulis angkanya saja, tapi diperhatikan ketelitian dari alat ukur tersebut. Kita ambil contoh yang kedua. Kita akan mengukur beda potensial. Kita akan mengukur tegangan listrik dengan menggunakan apa tadi? Seperti yang ada di gambar pertama tadi, yaitu dengan menggunakan voltmeter. Coba perhatikan gambar berikut. Di dalam voltmeter itu tertulis huruf V. Artinya, satuan yang kita gunakan dalam pelaporan hasil pengukuran menggunakan alat itu satuannya dalam volt. Lalu, skala terkecilnya, satu skala terkecil, jarak antara dua garis yang berdekatan, nilai satu skala itu 20 volt. Dari mana 20 volt? Perhatikan gambar. Dari 0 sampai 100 itu dibagi menjadi 5 bagian. Itu artinya satu bagian bernilai 100 dibagi 5, yaitu 20 volt. Karena satu skala terkecil bernilai 20 volt, maka hasil pengukurannya pasti kelipatan 20 volt. 20, 40, 60, dan seterusnya. Jadi yang kelipatan dari 20. Pelaporannya tidak disampaikan sampai desimal. Kenapa? Karena satu skala terkecilnya itu 20 volt tanpa desimal. Jadi pelaporannya juga tidak mungkin sampai desimal. Nah, catatan seperti itu harus diperhatikan itu ya. Oke, contoh pelaporan yang benar. 100 volt. Benar, kelipatan dari 20. 24 volt. Benar, kelipatan dari 20, dan kedua pelaporan itu tidak dinyatakan dalam desimal. Contoh pelaporan yang salah. 10,0 volt. Keliru. Pertama 10 bukan kelipatan 20, 0, hasil pelaporannya tidak dinyatakan dalam desimal. Berarti itu keliru. 250 volt juga tidak mungkin, karena yang kita dapatkan pasti kelipatan 20. Oke, jadi tolong diperhatikan ya ketelitiannya untuk melaporkan hasil pengukuran. Oke, sekarang kita memasuki bagian yang kedua, yaitu alat ukur massa. Alat ukur massa yang akan kita lihat ada dua, ya, yaitu neraca 3 lengan dan neraca pegas. Kenapa itu yang kita lihat? Karena neraca itu yang sering dimunculkan dalam ujian nasional ketika kalian nanti kelas 12. Neraca 3 lengan, nama lainnya adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus ada yang punya 2 lengan, ada yang punya 3 lengan, ada yang punya 4 lengan. Tetapi saya ambil pembahasan kita hari ini neraca Ohaus 3 lengan, karena neraca Ohaus 3 lengan itu yang sering dimunculkan dalam ujian akhir kelas 12. Seperti apa bentuknya? Ini adalah contoh neraca 3 lengan neraca Ohaus yang pertama. Ini yang sistem duduk. Untuk lengannya ada 3 tuas. Pada tiap tuas itu ada anak timbangan. Ya, itu perhatikan 1, 2, 3 tuas. Kemudian contoh neraca 3 lengan neraca Ohaus yang posisinya berdiri. Itu adalah yang seperti ini. Kalian saya kira pasti pernah melihat ketika memasuki laboratorium fisika, alat ini semuanya ada.
Mungkin saja belum menggunakan, karena ketika praktikum memang kita belum menggunakan alat seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana cara membaca nilai dari hasil pengukuran dengan menggunakan alat ini? Perhatikan contoh cara membaca dan cara melaporkan hasilnya. Oke, di sini ada 3 tuas, ada 3 lengan. Lengan yang pertama ada yang bawah, yang kedua adalah yang tengah, lengan ketiga adalah yang paling atas. Kalau posisi dalam neraca itu adalah yang paling belakang. Tapi ada antara neraca lengan kedua dan ketiga itu posisinya ditukar. Yang ketiga, yang skalanya besar itu di tengah, yang skalanya sedang itu di belakang. Ya, jadi yang penting kalian perhatikan nanti posisi anak timbangan berhenti di mana ketika kita sedang mengukur massa. Oke, sekarang kita lihat. Untuk tuas yang ketiga, untuk lengan yang ketiga, yang paling atas, itu skala terkecilnya jarak antara dua garis yang berdekatan bernilai 100 gram. Kan jarak garis yang berdekatan dari 0 sampai 100, 100 sampai 200. Berarti satu skala bernilai 100. Untuk tuas yang kedua, yang tengah, satu skala terkecil tuas kedua bernilai 10 gram. Dapat dari mana 10 gram? Perhatikan, dari angka 0 sampai 50 itu dibagi menjadi 5 bagian. Dibagi menjadi 5 skala. Artinya satu skala bernilai 50 dibagi 5. Berarti bernilai 10 gram. Lalu tuas yang ketiga, yang paling bawah. Satu skala terkecil punya nilai 0,5 gram. Dari mana 0,5 gram? Lihat dari angka 0 sampai angka 1 dibagi menjadi 2 bagian. Berarti satu bagian bernilai 1/2 atau setengah atau 0,5 gram. Lalu bagaimana melaporkan hasil pengukurannya? Kita tinggal menjumlahkan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh anak timbangan pada setiap tuas, pada setiap lengan. Perhatikan tuas ketiga, anak timbangan menunjukkan nilai 200. Pada tuas kedua, anak timbangan menunjukkan nilai 70. Pada tuas pertama, anak timbangan menunjukkan nilai 6,5 gram. Lalu bagaimana hasilnya? Hasilnya tinggal dijumlahkan saja, maka akan kita dapatkan 200 gram ditambah 70 gram ditambah 6,5 gram. Maka hasilnya 276 gram. Ingat, ini skala yang saya sampaikan di sini hanya sebagai contoh. Mungkin kalian setelah menggunakan alat yang sebenarnya, loh kok skalanya beda. Mungkin ada yang atas itu tuas ketiga bisa aja hanya 0 sampai 100. Terkecil, maksud saya terkecilnya tidak 100. Ya, lengan kedua bisa saja tidak 10, lengan ketiga bisa saja tidak setengah. Ya, jadi ini hanya sebagai contoh saja bagaimana cara membaca tiap-tiap skala pada neraca 3 lengan. Kemudian berikutnya, kita lihat neraca pegas. Pegas itu bahasa kitanya adalah per. Ya, berarti alat ukur massa ini menggunakan per di dalamnya. Seperti apa neraca pegas?
ini adalah salah satu contoh neraca pegas yang sering kita jumpai di laboratorium fisika. Ini bentuknya seperti ini. Apakah ada yang lain? Ada. Ini contoh kedua yang sering kita temukan di laboratorium. Adakah bentuk lain? Ada, cuman di sini tidak saya sampaikan. Nanti ketika kita masuk laboratorium, kita akan melihat berbagai contoh neraca pegas. Atau kalian bisa browsing di Google neraca pegas itu kayak apa saja. Silahkan cari nanti. Oke, sekarang perhatikan neraca pegas yang kedua, yang angkanya itu terlihat. Bahwa pada neraca pegas yang kedua, itu jika kalian perhatikan, ada dua skala, ada dua satuan. Yang sebelah kiri atas itu ada huruf N. N itu singkatan dari Newton. Sedangkan skala yang bawah itu ada huruf G. Itu singkatan dari gram. Apa bedanya? Bedanya adalah besaran yang akan kita ukur. Ketika kita akan mengukur massa, maka skala yang kita baca adalah skala yang kanan bawah. Kalau nanti diposisikan vertikal, berarti skala yang sebelah kanan, yaitu satuannya gram. Maka alat itu kita namakan neraca, karena berfungsi mengukur massa. Kalau kita ingin mengukur berat benda, kita ingin mengukur gaya, maka skala yang kita baca adalah yang sebelah kiri atas. Kalau alat itu kita posisikan vertikal tegak, maka yang kita baca adalah yang sebelah kiri, yang satuannya adalah Newton. Maka ketika kita mengukur gaya, alat itu sering disebut dengan nama dinamometer. Ya, ini contohnya ya. Nah, sekarang bagaimana cara membaca hasil pengukurannya? Perhatikan tayangan berikut. Nah, cara melaporkan dan membaca hasilnya. Nah, sekarang perhatikan apabila kita menemukan alat ukur, perhatikan dulu ada berapa skala. Kalau ini kan ada satu skala. Apa satuannya? Nah, satuannya di situ ada tertulis G. 200 G, 400 G. G itu tadi singkatan dari gram. Berarti satuan yang kita gunakan pada alat ini adalah gram. Lalu, satu skala terkecil itu nilainya berapa? Perhatikan angka yang diketahui dalam neraca pegas. Dua angka terdekat yaitu angka 0 sampai 200. 0 sampai 200 itu dibagi menjadi 5 bagian. Artinya satu bagian bernilai 200 bagi 5 atau 400 gram. Karena satu skala terkecil bernilai 400 gram, maka hasil pengukurannya pasti kelipatan 40, 80, 80, 120, dan seterusnya. Nah, hasilnya, untuk contoh ini hasilnya kira-kira seperti ini. Kan satu skala terkecil tadi bernilai 40 gram. Coba kita perhatikan skala yang ditunjuk oleh jarum penunjuk, kita hitung dari 0, itu adalah skala yang ke-6. Berarti hasilnya adalah 6 skala dikali 40 gram. Maka hasilnya adalah 240 gram. Nah, itu kan hasilnya kelipatan dari 40 gram. Kemudian ada catatan yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya ini bisa merupakan catatan dari awal sampai akhir tentang neraca yang kita bahas. Untuk contoh ini, karena skala terkecilnya 40 gram, maka hasilnya tidak pernah disampaikan sampai tingkat desimal.
Jadi pasti bilangan bulat kelipatan 40. Kemudian tidak mungkin hasilnya tidak kelipatan 40. Misalnya, kamu menggunakan neraca seperti pada gambar, hasilnya 20 gram, itu nggak mungkin. Karena 25 gram, karena 25 gram bukan kelipatan 40. 110 gram bukan kelipatan 40, begitu juga 390 gram. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat latihan ya, agar kalian lebih paham tentang cara membaca neraca 3 lengan dan neraca pegas. Oke, siapkan kertas coretannya, siapkan pensil atau bolpennya untuk menghitung latihan berikut. Sekarang perhatikan latihan pertama. Susi mengukur massa sebuah balok kayu dengan menggunakan neraca 3 lengan. Posisi anak timbangan saat pengukuran ditunjukkan pada gambar di bawah. Berapa gram massa balok kayu tersebut? Oke, nah tolong diperhatikan untuk lengan pertama skala terkecilnya berapa, lengan kedua skala terkecilnya berapa, lengan ketiga skala terkecilnya berapa. Lalu perhatikan anak timbangan pada setiap lengan itu menunjuk angka berapa. Tinggal nanti dijumlahkan. Oke, saya tunggu 30 detik dari sekarang. Silahkan dicoba. Oke, sudah ketemu? Nah, yang sudah ketemu jawabannya, kita cocokkan sama-sama, nanti kita bahas. Oke, perhatikan jawabannya. Jawabannya adalah 67,25 gram. Dapat dari mana, Pak? Nah, sekarang perhatikan begini. Untuk nilai yang ditunjuk pada tuas ketiga, itu menunjukkan nilai 50 gram. Tidak perlu saya jelaskan lagi ya, yang tuas ketiga. Untuk tuas yang kedua yang tengah, coba diperhatikan, angka terdekat yang ada pada tuas itu 0 sampai 25. Berarti satu skala terkecil 25 dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5 skala kan? Jadi satu skala terkecil bernilai 5 gram. Maka anak timbangan itu menunjukkan skala ketiga. 1, 2, 3. 3 kali 5. Berarti bernilai 15 gram. Lalu, untuk anak timbangan yang pertama, yang paling bawah, perhatikan satu skala terkecilnya berapa? Dari 0 sampai 1 dibagi menjadi 4 bagian. Berarti satu bagian bernilai 1/4 gram atau 0,25 gram. Anak timbangan pada tuas pertama menunjukkan nilai 2,25 gram. Jadi hasil pengukurannya 50 ditambah 15 ditambah 2,25 gram. Diperoleh hasilnya 67,25 gram. Oke. Nah, nanti dilihat lagi, nanti ditonton lagi ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Latihan yang kedua. Perhatikan. Aldo mengukur massa sekantong kapas dengan menggunakan neraca pegas. Jarum penunjuk saat pengukuran ditunjukkan pada gambar. Berapa gram massa sekantong kapas tersebut? Perhatikan gambar neraca pegasnya. Nah,
yang perlu kalian pahami adalah satu skala terkecil itu berapa, lalu jarum penunjuk itu menunjukkan nilai skala yang keberapa. Ya, lalu nanti tinggal dikali seperti pada contoh yang kedua tadi. Oke, saya tunggu 30 detik dari sekarang. Silahkan dicoba. Oke, sudah ada yang ketemu? Sudah ada yang dapat? Nah, kita cocokkan jawabannya, kemudian nanti kita bahas. Nah, jawabannya adalah 112,5 gram. Dapat dari mana, Pak, 112,5 gram? Coba diperhatikan, dari 0 sampai 125 itu dibagi menjadi 10 bagian. Artinya, satu bagian, satu skala terkecil bernilai 125 bagi 10 atau 12,5 gram. Jarum penunjuknya menunjuk skala yang ke-9 dari 0. Ingat, kalau kamu hitung itu menunjukkan skala yang ke-9. Berarti hasil pengukurannya 9 skala dikali 12,5 gram. Maka hasilnya 112,5 gram. Oke, pembahasan kita tentang pengukuran yang pertama untuk hari ini kita sudah selesai. Apabila ada yang kurang paham, nanti kalian bisa buka modul 3.2.2 di e-learning 8. Silahkan nanti dibuka, di-download juga boleh, karena di sana itu uraiannya lebih lengkap saya jabarkan. Ya, untuk di video ini tidak selengkap di modul karena saya berharap waktu tayangnya biar tidak terlalu lama. Oke, selamat belajar anak-anakku semua. Sampai di sini perjumpaan kita. Silahkan nanti dikerjakan tugasnya lalu di-upload. Jangan lupa perhatikan waktu uploadnya sampai jam berapa. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.